Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Aduh, maaf ya weekend mengganggu waktunya. Gak apa-apa, weekend berfaedah. Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja kali ya. Tapi sebelumnya boleh nggak kita cheese dulu buat dokumentasi aku? Yang belum on cam boleh nggak yang belum on cam? Mbak Dari, Mas Dila, atau kalau lagi ribet nggak apa-apa. Karena kan pagi-pagi ya. Harus bermasker nggak ini, Lia? Buka dong biar cantiknya kelihatan. Kali harus prokes. Ayo. Foto ya. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Aduh, cantik sekali. Bentar ya, guys. Oke. Aku izin share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Udah. Kelihatan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya udah aku informasikan ya bahwa aku mengajak kalian semua untuk bisa hadir atau menjadi audiens dalam mata kuliah kerja nyata aku, KKN aku yang berjudul Milenial Cerdas Keuangan. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini agak narsis sedikit, nggak apa-apa ya, ada mukanya ya. Jangan emosional ya. Nggak apa-apa. Kesel gitu kayak muka-mukanya sih. Oke, nama aku Yulia Diparamita. Sekarang umurnya 25 tahun. Rumahku udah tau lah ya, Jalan Apel 2 nomor 15. Kemudian sekarang kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia semester 7. Nah, sekarang itu pekerjaannya adalah karyawan swasta. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, sebenarnya ini adalah mata kuliah dari Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu kuliah kerja nyata atau KKN, di mana seharusnya itu kan ada dua, memang ada individu sama kelompok. Nah, ini salah satu kegiatan KKN individu aku, yang tadi berjudul Milenial Cerdas Keuangan. Nah, selama kegiatan KKN ini nanti kita akan ada pertemuan selama 4 kali, dan 1 kali pertemuan itu kurang lebih 2 jam lah ya. Jadi jangan bosan-bosan selama 4 hari ke depan nih kayaknya ngeliat muka saya ini, jadi jangan terlalu bosan ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama ini, hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, nanti kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan bagi generasi milenial. Yang kedua, besok itu ada pelatihan pembukuan sederhana dan bagaimana cara menyusun anggaran keuangan pribadi. Kemudian di minggu depan, hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, ada investasi, sosialisasi terkait investasi dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mulai berinvestasi. Dan yang keempat itu nanti hari Minggunya tanggal 19 Desember 2021 ada sosialisasi jual beli instrumen investasi saham syariah secara online. Gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan bagi generasi milenial. Jadi kita mulai aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan? Boleh. Silahkan Mbak Dari. Apa tuh? Ya, nama saya Wuryandari. Ya. Pekerjaan saya guru SMK saat ini. Ya. Alamat saya sama kayak sama kita narasumber. ya. Beda nomor doang ya.
Gimana, Ya. Om? Kalau menurut saya itu pengelolaan keuangan itu adalah suatu kegiatan mengatur keuangan ya, mulai dari pendapatan dikelola pendapatannya, terus habis itu dikelola lagi pengeluarannya. Jadi dengan pengelolaan keuangan itu kita bisa tahu pendapatan kita dan kita juga bisa tahu pengeluaran yang sudah kita pakai gitu. Seperti itu ya, Mbak Betul. Ria. Bagus, Mbak Dari, benar banget. Ada lagi mungkin yang lain? Aku mau tambahin dikit. Boleh. Mbak Hani, silakan. Iya, nama aku Hani, kerjaannya juga karyawan swasta. Alamatnya sama yang di RT 1. Mungkin tambahan sedikit dari Mbak Dari soal pengelolaan keuangan tuh mungkin lebih ke ini ya, pengalokasian ketika kita dapat pendapatan, mungkin kan ada yang untuk kebutuhan yang primernya apa, terus juga nanti misalnya kayak kita sehari-hari misalkan transportasi ke kantor berapa pulang perginya, terus untuk fee makan, fee maksudnya kita untuk belanja bulanan, dan tentunya juga nanti untuk nabung gitu. Jadi lebih ke ada alokasinya sendiri nih terkait pengelolaan keuangan. Itu aja tambahannya. Makasih. Betul, makasih Mbak Hani. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, kita lanjut aja kali ya. Tadi yang udah disampaikan sama Mbak Dari dan Mbak Hani itu udah cukup benar banget. Nah, terus kita lanjut aja ya. Jadi, pengelolaan keuangan adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, langkah penyimpanan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang terjamin. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan ini diharapkan kita tuh dapat mengelola apa yang pemasukan kita itu menjadi lebih terjamin ya, di mana seharusnya itu pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Jangan sampai kebalik nih, pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Karena kan seringkali kalau kita nggak ngontrol keuangan ini, jadi kita kalau misalnya, kayak misalnya contoh kita pergi keluar sama teman, ayo udahlah teman beli cemilan, kita ikut. Padahal mungkin itu udah nggak masuk budget keuangan kita. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Nah, terus selanjutnya, jadi keuangan itu ada 3. Yang pertama ada publik. Publik itu di mana pemerintah membantu mencegah kegagalan pasar dengan mengawasi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Pendanaan rutin untuk program-program ini sebagian besar dijamin melalui perpajakan, meminjam dari bank dan perusahaan asuransi, serta mendapatkan dividen dari perusahaan juga membantu membiayai pemerintahan. Terus yang kedua ini ada keuangan perusahaan. Bisnis memperoleh pembiayaan melalui berbagai cara, mulai dari investasi ekuitas hingga pengaturan kredit. Suatu perusahaan dapat mengambil pinjaman dari bank atau mengatur jalur kredit. Memperoleh dan mengelola utang dengan tepat dapat membantu perusahaan berkembang menjadi lebih menguntungkan. Nah, yang ketiga nih, ini yang pribadi. Perencanaan keuangan pribadi umumnya melibatkan analisis posisi keuangan individu atau keluarga saat ini, memprediksi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, dan melaksanakan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam batasan keuangan individu. Keuangan pribadi sangat tergantung pada pendapatan seseorang, kebutuhan hidup, dan tujuan serta keinginan hidup. Dari ketiga keuangan ini, mungkin hari ini kita akan fokus lebih ke yang pribadi aja kali ya, karena kan kita memang judulnya kan milenial cerdas keuangan nih, jadi kita memang fokus untuk mengelola keuangan secara pribadi gitu. Jadi untuk keuangan pribadi ini sendiri, salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan keuangan, yaitu kecerdasan dalam mengelola aset pribadi, khususnya dalam pengelolaan aset keuangan pribadi. Dalam personal finance dapat dijabarkan dengan pengelolaan keuangan yang diartikan sebagai proses seseorang individu dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui pengelolaan sumber-sumber keuangan secara tersusun dan sistematis. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan pengelolaan keuangan dan sasaran keuangan guna membentuk dan melaksanakan rencana yang disiapkan. Dalam pengelolaan keuangan juga ditentukan oleh perilaku yang dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, sehingga perilaku akan pengelolaan keuangan yang baik dan benar menjadi penting bagi masyarakat, khususnya individu. Tapi nih sayangnya masih banyak banget kalangan milenial yang masih belum melek soal finansial. Padahal
kalangan milenial membutuhkan pengetahuan soal literasi keuangan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Riset dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa kalangan milenial usia 25 sampai 35 tahun memiliki tingkat literasi sebesar hanya 33,5%. Sedangkan jumlah milenial yang kini ada yaitu sebesar 25,87% dari total penduduk Indonesia atau setara dengan 69,38 juta jiwa. Namun masih banyak milenial yang rentan secara finansial. Nah, ini alokasi persentasenya ya. Jadi para millennials ini nih, mereka itu hanya dari 100% itu 10,7% doang ditabung. Nah, 35,1%-nya ini untuk hiburan, asuransi, internet, telepon, zakat, cicilan hutang, dan investasi. Untuk detailnya yang dari 35,1% ini, 8% itu untuk hiburan atau entertainment seperti nonton bioskop, makan di restoran, tiket wahana, dan sebagainya. Terus 6,8% ini untuk asuransi seperti kesehatan, kesehatan jiwa, pendidikan, kendaraan, dan lain sebagainya. Terus 6,8% ini untuk internet, biasanya ya biaya berlangganan ya, seperti kayak First Media atau lain sebagainya. Terus ada juga untuk 6% untuk telepon, dan 5,3% ini untuk penyisihan untuk amal atau zakat atau sumbangan. 3,3%-nya untuk cicilan hutang rumah, apartemen, mobil, motor, alat elektronik, dan sebagainya. Dan 2% hanya untuk investasi seperti reksadana, falas, emas, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling parahnya nih, untuk kebutuhan bulanannya aja mereka keluarinnya itu 51,1%. Ya, jadi memang mengapa pengelolaan keuangan penting untuk generasi milenial? Karena kebanyakan generasi milenial ini hanya mengutamakan keinginannya aja dibandingkan dengan kebutuhan. Ini yang menjadi alasan mengapa saya juga concern untuk mengambil tema milenial cerdas keuangan ini, karena diharapkan kita bisa lebih mengelola keuangan kita menjadi lebih baik lagi sih ke depannya dengan adanya sosialisasi ini gitu. Mungkin sebenarnya ini juga campaign-campaign ini udah banyak banget ya, ada di YouTube, ada di Instagram, ada dimanapun sosial media, cuma memang terkadang kita belum terketuk hatinya untuk coba memperdalam apa sih itu pengelolaan keuangan gitu. Makanya di sini sih saya mencoba untuk mulai dari teman-teman sekitar ini buat ngajakin kalau ini loh pengelolaan keuangan itu penting untuk kita, untuk keuangan kita agar bisa terjamin ke depannya gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengelolaan keuangan? Ada. Apa tuh? Belum. Oh, belum? Maaf, dengernya ada. Iya, saya juga dengernya ada. Lanjut. Maaf Mbak. Maaf, masih pagi, masih linglung. Oke, kita lanjut aja ya. Suaranya aman kan ya? Aman. Oke. Nah, oke, yang kedua ini kita mau bahas gimana cara mengelola keuangan ya. Nah, cara mengelola keuangan yang baik dan optimal itu ada 6 caranya nih. Yang pertama, pencatatan aset atau harta yang dimiliki. Yang kedua, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, memperhatikan pengeluaran rutin. Yang keempat, menyusun budgeting. Yang kelima, menabung secara periodik untuk masa depan. Dan yang terakhir, mulai berinvestasi. Nah, kita akan bahas untuk yang pertama ya. Pencatatan aset yang dimiliki. Aset ini menurut KBBI adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. Sedangkan menurut akuntansi, aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Nah, untuk aset pribadi ini ada 3. Ada aset liquid, ada aset aset investasi, dan aset guna. Aset liquid ini adalah semua jenis aset yang mudah dicairkan. Contohnya adalah uang tunai atau uang kita yang ada di bank. Itu kan kita ngambilnya gampang ya. Tinggal, apalagi uang di bank kan tinggal narik ATM aja. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada aset investasi.
itu barang berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki dengan harapan memberikan kenaikan nilai di masa depan. Contohnya seperti saham, reksadana, kemudian tabungan pensiun, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada aset guna. Aset guna adalah aset yang dimiliki sekaligus digunakan saat ini. Contohnya seperti rumah, mobil, motor, gadget yang kita pakai sehari-hari, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua itu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, kalau bisa nih kita harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kita. Ini penting banget karena selain memiliki rekapan arus kas keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran juga dapat menganalisa keuangan yang telah dikeluarkan. Contohnya misalnya hari ini nih kita mau berangkat kerja, kita ngeluarin uang untuk misalnya naik ojek online atau misalnya untuk sarapan atau untuk makan siang. Nah, itu harus dicatat tuh. Terus juga misalnya kalau kita dapat penghasilan misalnya gaji tiap bulan itu kita catat juga gitu supaya kita tuh tahu pemasukan kita untuk bulan ini itu berapa, pengeluarannya juga berapa. Nah, dengan adanya pencatatan rutin ini kita dapat menganalisa nih kira-kira komponen pengeluaran sekaligus pemasukan terbesar kita tuh apa. Jadi kalau misalnya memang untuk pengeluaran misalnya ada pengeluaran terbesarnya misalnya pengeluaran terbesarnya itu lebih ke beli cemilan, misalnya kerja jam 10 beli cemilan, jam 2 siang beli cemilan. Jadi kan banyak banget tuh misalnya pas kita lihat kok kayaknya beli cemilan banyak banget ya gitu. Udah gitu beli cemilannya nggak yang murah misalnya. Nah, itu lumayan menguras pengeluaran kita. Boleh banget tuh kita pangkas untuk nggak terlalu banyak nyemil supaya pengeluaran untuk cemilan kita tuh nggak terlalu besar kayak gitu. Terus yang ketiga, memperhatikan pengeluaran rutin. Nah, setiap orang ini biasanya memiliki pola pengeluaran yang mirip dari bulan ke bulan, termasuk dari tahun ke tahun. Setelah memiliki catatan pengeluaran, maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan apa saja yang menjadi pengeluaran rutin dan melihat berapa kali pengeluaran itu digunakan. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pemetaan pengeluaran, apakah pengeluaran tersebut sifatnya rutin bulanan atau tahunan. Hal tersebut akan berguna sebagai bahan dalam membuat perencanaan keuangan. Nah, untuk pengeluaran rutin ini kita perlu banget. Jadi setelah kita catat pemasukan dan pengeluaran, akhirnya kita jadi tahu tuh pengeluaran kita tuh tiap bulan itu apa aja sih, tiap harinya tuh apa aja pengeluaran rutin kita, terus bulanannya tuh apa, tahunannya apa. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, kita tuh tiap bulan misalnya contoh, tiap bulan akan keluarin budget untuk misalnya untuk pijit misalnya, kan capek tuh kerja sebulan, tapi mungkin budgetnya nggak terlalu besar nih. Nah, boleh banget tuh pijitnya mungkin nggak tiap bulan, mungkin pijitnya bisa 2 bulan sekali, kayak gitu sih. Jadi kita tuh tahu pengeluaran rutin kita tuh tiap bulannya apa, tiap tahunnya tuh apa. Jadi kayak ritmenya tuh udah ketahuan gitu. Terus setelah itu baru nih kita bisa menyusun budgeting. Nah, dari menyusun budgeting ini, pertama itu kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua itu memilih mana yang menjadi prioritas kebutuhan. Gitu. Nah, membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu contohnya misalnya kita udah punya iPhone 11 misalnya, terus baru keluar kan tuh kemarin iPhone 13. Nah, karena teman-teman dan trennya lagi rame nih keluar iPhone 13, terus kita ngerasa kayak lagi keluar iPhone 13 nih, yaudah deh gue beli iPhone 13 gitu. Padahal mungkin kita masih ada cicilan motor saat itu. Cuma karena ngikutin tren kita beli iPhone 13. Padahal iPhone 11 kita aja tuh masih berfungsi dengan baik gitu. Maksudnya belum rusak, belum gimana-gimana, masih bagus banget. Cuman karena kita ngikutin tren, jadi kita beli iPhone 13 memaksakan lagi kita beli, kita nyicil lagi. Sedangkan cicilan kita aja yang lain masih ada kayak gitu. Jadi kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Terus yang kedua adalah memilih mana yang menjadi prioritas kebutuhan. Jadi kita harus prioritasnya nih, mana yang jadi kebutuhan kita. Jangan sampai kebutuhan kita, kayak misalnya kita punya cicilan, uangnya malah kita pakai buat staycation sama teman atau traveling, padahal kita punya cicilan yang harus kita bayar gitu. Itu ya salah satu contohnya. Nah, dalam menyusun budgeting ini ada prinsip 50-30-20 atau biasa disebut dengan the balance menu formula, the balance menu formula, di mana prinsip ini 50%-nya itu adalah kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, cicilan, zakat, telepon, internet, listrik, dan sebagainya. Jadi kebutuhan kita tuh selama sebulan itu
kita masukin 50% dari penghasilan kita itu untuk kebutuhan dasar. Kemudian 30%-nya ini udah kita budgetin nih buat tabungan atau investasi kayak saham, reksadana, emas, deposito dan lain sebagainya. Nah, baru nih sisanya 20% dari penghasilan kita itu kita pakai buat keinginan kita. Misalnya hobi kita apa nih? Terus kita atau mau nonton bioskop atau mau main sama teman-teman atau segala macam. Nah, ini masuknya di 20% ini. Jangan sampai kebalik, 50%-nya keinginan, kebutuhan dasarnya 30%, tabungannya mungkin malah nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau bisa tabungan dan kebutuhan dasar itu harus diutamain banget. Nah, keinginan baru sisanya. Karena memang kan jangan sampai kita nggak ngebudgetin untuk keinginan ya. Apalagi kita kerja tiap hari pasti butuh yang namanya refreshing lah. Maksudnya nggak bener-bener yang kayak terlalu nggak ngikut, bener-bener yang nggak ngikutin keinginan gitu loh. Cuman maksudnya kalau misalnya kita mau membelajarkan sesuatu untuk keinginan, harus dilihat dulu nih budgetnya itu berapa, jangan sampai melebihi budget. Intinya jangan sampai pemasukannya itu lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Gitu. Terus, nah ini manfaat dari menyusun budgeting ya. Yang pertama itu dapat melihat secara rinci arus keluar masuk keuangan. Yang kedua dapat menjadi panduan dalam mengelola uang. Yang ketiga sebagai pengingat pengeluaran wajib. Yang keempat menghindari lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian yang kelima itu adalah menabung. Menabung itu sebaiknya dilakukan segera setelah mendapatkan penghasilan, bukan menunggu sisa uang. Nih ya, aku tekankan lagi ya. Menabung sebaiknya dilakukan segera setelah mendapatkan penghasilan, bukan menunggu sisa uang. Dengan demikian, setelah menerima pendapatan, langsung simpan sejumlah uang yang direncanakan. Pisahkan rekening untuk tabungan bila perlu, pilih rekening tabungan tanpa fasilitas ATM. Hal ini dilakukan untuk mencegah kita dari godaan untuk mengambil uang tabungan. Nah, untuk nabung nih mungkin kalau misalnya kita masih susah nih, misalnya menabung, itu bisa banget kita pertama itu pisahin antara rekening operasional kita sama rekening tabungan kita supaya nggak kecampur-campur tuh, biar kita juga nanti pencatatannya nggak bingung kan. Nah, kalau bisa juga untuk rekening yang tabungan nih, kalau bisa jangan ada kartu ATM-nya, kan ada tuh sekarang kalau nggak salah BCA ada deh tahapan BCA atau segala macam, banyak sih semua bank, beberapa bank juga udah mulai banyak banget yang fokus ke situ. Sebentar ya. Jadi kita pisahin antara rekening operasional kita sama rekening tabungan kita. Terus kalau emang misalnya kita agak sulit untuk menabung di awal-awal, itu bisa banget dengan menggunakan sistem auto debit. Kalau nggak salah kan ada tuh di bank sekarang, jadi kayak secara otomatis udah ke debit berapa nominal yang kita mau, kayak gitu. Terus yang keenam itu mulai berinvestasi. Nah, investasi ini memiliki peran yang cukup penting dalam menghadirkan kondisi finansial yang kuat. Cara mengelola keuangan dengan mengalokasikan dana ke dalam sebuah instrumen investasi tidak hanya dapat menjaga kondisi keuangan dengan baik. Investasi juga bisa membawa keuntungan sehingga kondisi finansial bertambah kuat seiring waktu. Dengan kondisi keuangan yang kuat, maka akan lebih mudah merealisasikan kehidupan ideal di masa depan tanpa akan lebih mudah merealisasikan kehidupan ideal di masa depan. Nah, untuk investasi mungkin nanti aku akan bahas lebih dalam lagi sih untuk tema di minggu depan ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, cuma memang untuk investasi kalau bisa kita sudah mulai berinvestasi, karena memang investasi ini sebagai langkah untuk melawan laju inflasi. Kayak contoh misalnya uang 10.000 di 10 tahun kemarin, itu kita kalau beli di bubur ayam bisa dapat buburnya, bisa dapat satenya, bisa dapat minumnya. Tapi di 10.000 sekarang kalau kita ke tukang bubur ayam, mungkin cuma dapat buburnya aja, belum satenya, belum minumnya. Jadi mungkin untuk secara angka atau nominal sama-sama 10.000, tapi nilainya itu akan berbeda dari tahun ke tahun gitu. Jadi ini investasi itu sebagai langkah untuk melawan laju inflasi gitu sih. Terus selanjutnya manfaat dari pengelolaan keuangan itu ada 6. Yang pertama adalah melatih pola hidup hemat.
masih banyak orang yang salah kaprah nih. Disangkanya itu pola hidup hemat itu maksudnya adalah kehidupannya itu pas-pasan. Padahal sebenarnya konsep hidup hemat itu konsep di mana kita paham tentang skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita tuh ada bisa misahin mana yang jadi kebutuhan prioritas kita dan keinginan gitu. Bukan yang benar-benar kayak pas-pasan, orang makan kita nggak makan, nggak kayak gitu sih. Karena banyak banget orang yang mensalahartikan arti dari pola hidup hemat ini. Gitu. Terus yang kedua adalah melatih hidup teratur. Nggak bisa dipungkiri sebagai manusia terkadang kita memiliki keinginan yang sifatnya impulsif semata. Jika hal ini tidak bisa dikembalikan, keuangan kita akan bermasalah. Dengan adanya pengelolaan keuangan, mudah-mudahan kita akan terhindar dari hal ini karena keuangan kita akan lebih terencana. Kemudian yang ketiga itu mengantisipasi kebutuhan tak terduga. Dana darurat itu butuh banget untuk kita ya, karena misalnya contohnya, mudah-mudahan sih kita sehat terus ya, cuma kan kita nggak pernah tahu ya. Contoh kecilnya adalah misalnya kita sakit. Kalau misalnya kita nggak punya dana darurat atau uang lebih, itu bisa bahaya banget. Karena mungkin kita pada akhirnya nanti kita bisa ngutang ke pihak lain atau segala macam. Tapi kan kalau kita punya dana darurat, keuangan kita tetap bisa stabil, nggak yang kayak benar-benar hancur banget lah keuangannya gitu. Terus yang keempat, menghindari utang. Nah, kalau dengan pengelolaan keuangan ini, mudah-mudahan kita akan terhindar dari utang. Apalagi sekarang tuh banyak banget ya godaannya. Semuanya itu ada pay-later. Nah, biasanya kita tergoda dengan itu tuh. Jangan sampai karena keinginan semata, kita akhirnya mulai ngutang dan akhirnya ujung-ujungnya malah pengelolaan keuangan kita yang bermasalah gitu. Terus yang kelima, merencanakan masa depan. Kesuksesan tidak bisa dibangun secara instan, tapi dipupuk melalui usaha dan pemikiran di saat ini. Salah satu caranya adalah dengan mulai menerapkan pengelolaan keuangan sebagai penentu tujuan finansial untuk masa depan nanti. Contohnya adalah kita mulai sadar tentang berinvestasi. Nah, mudah-mudahan sih dengan pengelolaan keuangan yang baik itu nanti kita bisa keuangan kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu bersedekah. Mudah-mudahan sih kalau keuangan kita udah stabil, kita bisa saling membantu sesama ya. Karena kan memang kita kan di dunia ini kan hablum minallah hablum minannas. Mungkin kita sudah bersedekah juga, tapi mudah-mudahan sih bisa lebih banyak lagi sedekahnya kayak gitu. Ini ada quote sedikit dari, ini baca gimana ya, Suze Orman, uang tidak membuatmu bebas secara finansial, uang tidak membuatmu bebas secara finansial, hanya Anda yang bisa membuat diri Anda bebas secara finansial. Jadi kuncinya bukan di uang, tapi di diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin teman-teman, atau mungkin mau sharing boleh banget sih, aku open sharing banget nih kalau ada yang mau sharing tentang begini, begitu, begini boleh banget. Gitu. Ada yang mau sharing? Atau bertanya mungkin? Nah, tanya dong. Ya, boleh. Mbak Danti nanya apa tuh? Jangan susah-susah. Boleh nanya apa? Ini mau minta pendapatnya aja. Jadi kan sebelumnya saya udah pernah tahu tuh tentang yang 50-30-20. Nah, itu sempat saya terapkan ketika saya belum menikah. Tapi saya sekarang udah nikah. Itu apakah proporsinya sebaiknya tetap seperti itu atau ada pertimbangan lain gitu? Oke. Sebenarnya sih, ya makasih Mbak Danti. Sebenarnya sebenarnya banyak banget prinsip-prinsip keuangan, pengelolaan keuangan itu ya. Cuman sebenarnya kembali lagi ke kitanya. Karena kan yang tahu itu kan keuangannya kan kita ya. Kalau misalnya memang dirasa Mbak Danti 50%, 30%, 20% itu tetap bisa digunakan oleh keuangan Mbak Danti yang sekarang udah menikah, itu nggak apa-apa banget. Cuma memang kalau misalnya dirasa kayaknya ini kurang bekerja nih pas udah menikah, mungkin bisa dicoba yang, karena kan biasanya kalau nikah, biasanya apa tuh Mbak Danti kalau udah nikah tambahannya?
biaya tidak terduga banyak sih. Terus kayak mungkin di awal-awal tuh ada beli-beli perabotan gitu. Oke, mungkin keinginannya bisa sedikit dikurangin ya. Keinginannya bisa dikurangin, bisa ditambahin. Mungkin untuk di awal-awal namanya, biasanya kan kita kan beli, kalau misalnya udah beli rumah atau segala macam, mungkin lebih ke perabotan atau segala macam ya. Mbak Danti mungkin bisa ditambahin, dikasih persentase untuk beli itu. Cuman paling aku menyarankan pribadi sih, kalau bisa mungkin di keinginannya yang dikurangin. Tapi jangan di kebutuhan dasarnya atau di tabungannya sih. Kalau bisa. Iya. Kalau bisa. Jadi keinginannya sih yang dikurangin. Gitu. Berarti balik lagi ke analisis keuangan pribadi. Berarti sekarang pasangan ya? Ya, kayak betul. berdua gitu dianalisis lagi, terus kemudian untuk keinginannya diproporsionalkan aja dengan kebutuhannya, jangan sampai melebihi kebutuhan gitu ya. Betul. Menurutku gitu sih. Mas. Jadi Makasih, Kak. dihemat-hemat sedikit ya. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Aku boleh gak, Mbak? Boleh. Jangan susah-susah ya, Mbak Dari. Aku deg-degan. Gimana Mbak Dari? Kita sharing aja. Kenapa? Ya, cuma pengen sharing aja. Apa namanya? Kalau untuk mencatat pengeluaran ya, kadang-kadang kan saya sendiri nggak pernah tuh, Mbak. Kira-kira gitu ya, teman-teman di sini tuh melakukan hal tersebut nggak? Atau di dalam apa namanya praktek keuangan atau akuntansi, kalau untuk rumah tangga apakah ada gitu, ada modelnya untuk menulis pengeluaran-pengeluaran gitu, karena kan yang mudah gitu. Jadi siapa tahu bisa saya bikin gitu, karena kan memang kalau udah dapet duit kadang suka numpang lewat doang gitu, nggak sempet gitu. Apa mungkin gitu teman-teman di sini ada juga yang pakai metode pengeluaran gitu kan, saling sharing aja gitu. Atau mungkin Mbak Lianya sendiri sudah menerapkan atau belum gitu, kayak mencatat pengeluaran gitu. Gitu aja Mbak Bolo, makasih Mbak Bolo, Mbak Lia. Oke. Halo, aku boleh sharing juga nggak? Boleh Mbak Dinda, boleh sharing. Kebetulan udah sekitar 6 bulan sih ya, nyoba pakai metode kakek ibu. Mungkin ini berhubungan sama pertanyaan yang Mbak Dari yang tadi ditanyain. Nah, kalau untuk metode itu kan kita harus benar-benar rinci banget ya, nulisin dari pengeluaran kita, terus apa pendapatan kita, pengeluaran kita selama per bulan, ya apa namanya, kemudian sama bikin budget tracker juga. Cuman di sini yang mau aku tanyain juga ke Lia, ada nggak sih cara kita supaya konsisten untuk bikin budget tracker? Sebenarnya benar juga sih kata Mbak Dari, kalau untuk bikin budget setiap bulan itu aku udah terapin nih. Cuman untuk bikin budget trackernya itu kadang tuh yang masih suka lolos juga gitu. Padahal di awal bulan udah bikin nih budgetnya setiap bulan kira-kira apa aja dan lain segala macamnya. Cuman untuk apa namanya, untuk bagian pas budget trackernya itu kadang jadi suka berantakan lagi di situ. Jadi ujung-ujungnya di bulan depan harus lebih apa ya, gimana ya, untuk bikin laporan itu jadi lebih rapih gitu. Mungkin ada saran atau cara yang lebih enak gitu untuk dijalaninnya ke depannya gitu. Oke. Makasih untuk Mbak Dari sama Mbak Dinda sharingnya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, itu sih sebenarnya masih manual banget nih pakai Excel. Nah, kebetulan memang untuk pencatatan dan pemasukan pengeluaran ataupun laporan itu nanti akan aku coba bahas untuk besok. Cuman ini kita sharing sekarang, maksudnya sekarang secara kayak ini aja ya, teori aja ya. Jadi kalau aku sih itu pakai Excel ya, pakainya Excel. Besok aku coba sharing juga gimana cara pencatatannya. Nah, mungkin kalau menurut aku sih, ini menurut aku aja. Jadi kalau misalnya hari ini
Biasanya kita kan kalau Excel itu di handphone juga ada sih, cuma kadang kan kayak agak-agak ribet ya. Kalau misalnya memang agak ribet, boleh sih di notes aja, terserah di handphone atau di mana. Nah, nanti kalau misalnya sampai rumah, itu boleh banget coba dimasukin tuh pemasukannya itu apa aja, pengeluarannya itu apa aja. Jadi kalau bisa sih memang setiap harinya atau mungkin kalau misalnya malas buka laptop, kita notes di handphone, tapi ketika misalnya 3 hari sekali kita buka laptop, itu kalau bisa kita isi di Excel itu sih, gitu. Jadi kalau bisa pokoknya setiap pengeluaran ataupun pemasukan sekecil apapun kalau bisa mulai sekarang benar-benar coba dicatat supaya kita tuh bisa tahu ritme pengeluaran kita tuh apa aja gitu. Nah, kalau misalnya memang kadang sering banget nih kita pengeluarannya misalnya kita udah budgeting pengeluaran cuman untuk jajan misalnya cuman 200.000, cuman kalau ketemu teman kan kadang suka lebih-lebih gitu ya. Nah, menurut aku sih ini memang agak sulit, cuman kalau bisa mungkin agak-agak ditahan aja sih kalau misalnya memang pengeluaran kayak gitu. Karena memang kalau misalnya kita ngikutin teman atau ngikutin keinginan kita kayaknya susah juga ya. Maksudnya nggak akan ada habisnya gitu sih. Jadi kalau bisa benar-benar diniatin awalnya untuk budget untuk pengeluaran makan atau makan dengan teman atau ketemu teman ya cuma segini, jangan sampai lebih. Kalau misalnya ternyata di bawah dari itu alhamdulillah, cuman kalau bisa jangan sampai melebihi budget kita sih, gitu. Mbak Dinda. Iya, terima kasih. Ada lagi? Nanti besok kita sharing ya, gimana cara catat segala macamnya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Iya, pengen banget. Tapi aku kok deg-degan ya. Li, tapi menurut kamu lebih baik, enggak lebih baik sih maksudnya. Apa? Kan kalau selama ini aku tuh bikinnya itu karena emang aku suka nulis-nulis ya. Jadi tuh aku tuh bikin tuh di binder yang aku warna-warnain kayak gitu. Nah, menurut kamu efektif mana sih supaya kan kadang kan kalau nulis kadang kurang simpel ya, misalnya ada pengeluaran apa-apa gitu, nanti malam-malam kalau udah sampai rumah baru tuh kita tulis dulu terus segala macam. Kalau Lia kan katanya di Excel ya. Iya. Lebih baik di Excel atau kalau memang aku prefer yang lebih suka ditulis-tulis kayak gitu, atau apa sebenarnya sama aja apa gimana? Sebenarnya sih kalau menurut aku kembali ke orangnya masing-masing ya. Cuman kalau misalnya Mbak Dinda ngerasa iya. Ya udah, agak aku sebentar ya. Dinda, aku nggak tahu sih, maksudnya mungkin ini pribadi aku ya sebelum aku menikah gitu. Aku mau sharing sedikit. Jadi waktu jadi waktu sebelum aku nikah, aku itu memang udah manage duit tuh ya, karena kan memang pokoknya ada rencana lah untuk menikah, untuk masa depan, untuk beli rumah dan sebagainya gitu kan. Walaupun memang nanti beli rumahnya itu nanti sama suami gitu. Nah tapi di situ sih aku udah pakai aplikasi di handphone gitu ya, karena memang tadinya awalnya aku nulis-nulis kayak terus kayak repot, terus aku nanti pengeluaran kecil misalnya cuma beli bakso kan keluar tuh misalkan 20.000 gitu kan di bakso gitu, terus aku catat lagi gitu, jadi kan maksudnya kayak repot ya kalau pakai kertas atau pakai Excel gitu mungkin. Nah aku pakai aplikasi namanya catatan keuangan di situ. Nah, itu sih cukup membantu banget gitu ya, tapi itu saat aku masih single. Nah, saat aku udah berdua, itu sih emang agak sulit untuk me-manage uangnya gitu, karena kan memang posisinya aku sebagai istri yang me-manage uang suami ya, gitu. Jadi memang kita pun sekarang punya kebutuhan, pertama kebutuhan kita sekarang jadinya berdua gitu ya, walaupun memang masih tinggal sama mertua gitu ya, tapi pokoknya kehidupan kita udah masing-masing lah gitu. Nah, apa ya, mungkin untuk budgeting itu ke catatan keuangan gitu, kalau misalkan emang aplikasi, nggak tahu sih ya kalau di iPhone bisa apa enggak gitu, cuman kalau di Android aku pakainya sih catatan keuangan di situ, jadi aplikasi ya ya. udah ada pemasukan, pengeluaran, terus di situ ada saldonya, jadi saldonya udah langsung ke Otomatis ke gitu jumlah ya. gitu. Otomatis gitu. Itu aja sih. Cuman kalau untuk berdua nih aku masih agak bingung ya. nih gitu, karena
semua tuh berantakan Jadi jadinya berubah gitu. ya. Nah, makanya Oke. karena aku mikir kayak catatan keuangan tuh kayak cuma bisa 1 orang gitu. Tapi kalau untuk 2 orang aku belum nyoba sih, bisa atau Oh, enggaknya gitu. Oke, terima kasih. Makasih makasih Mbak Nanda Nanda sharingnya. infonya. Oke, ada lagi. Deg-degan aku. Jangan ketawa. Gak apa-apa lah. Ada lagi yang mau bertanya? Bolo, jadi besok Bolo, Balia ya. Balia besok Gimana Mbak Dari? temanya mengatur keuangan ya. Mengatur apa Mencatat. tadi? Mencatat ya. Berarti nanti kita itu di kertas apa kita buka Excel atau aplikasi? Nanti yang kita bikin gitu. Besok sih kayaknya aku mau ngajarinnya itu pakai cara Excel yang Mbak Dari. Jadi nanti boleh langsung dicoba juga Mbak Dari buka laptop, atau nanti kan ini aku record. Nanti kalau misalnya kalian cuma mau dengerin aja, terus nanti kalian aplikasikan lihat video dari aku, nanti aku share sih videonya, boleh. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau misalnya aku sempet buka laptop, nanti sambil buka laptop aja gitu. Boleh. Jadi berarti pakai itu ya, Excel ya berarti ya. Pakai Excel. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Mbak Dari. Oke, ada lagi atau Bolo mau Lia mau tanya. Oh, nama aku di mana? Gimana Mbak Danti? Maaf. Ada 2 sih. Sebenarnya ini masih yang pertama tentang emergency fund, karena aku paham pentingnya emergency fund, tapi itu masih cukup dilematis terhadap definisinya tuh sebenarnya yang masuk emergency itu apa aja gitu. Karena kadang-kadang kayak kita lihat, kita lagi ke mall, tiba-tiba diskon 80% tuh kayak emergency nggak sih? Itu kayak, ya kan, karena kapan lagi gitu misalkan. Karena jadi gitu, karena definisi emergency tuh mungkin cukup personal gitu, subjektif. Jadi mungkin bisa dijelasin emergency fund tuh sebenarnya gunanya tuh untuk apa aja gitu. Yang kedua, terus apalagi kalau misalkan kita juga udah punya tabungan untuk hal-hal yang lebih spesifik gitu, misalkan kayak aku tabungan untuk nanti lahiran gitu misalkan, itu dada gitu-gitu. Nah, jadi emergency fund itu sebenarnya apa aja. Kedua, tentang investasi emas. Mungkin itu hari ini atau kapan ya? Itu minggu depan. Minggu depan. Ya udah deh, emergency fund dulu deh kalau gitu. Oke. Mbak Danti, untuk emergency fund sih sebenarnya aku juga belum coba kulik lebih dalam. Mungkin ini boleh nggak buat notes di aku, nanti besok pas kita mulai kita sharing lagi tentang emergency fund. Boleh. Boleh ya, aku notes ya. Mau nambahin dong. Aku, ayo boleh. Iya, gimana? Aku setuju sama Mbak Danti nih ya, kan namanya kelihatan diskon gitu kan. Ya. Terus nanti misalnya kita lagi belanja bulan ya, lagi belanja bulanan, terus kan diskon nih 2 gratis 1. Oh, kita bisa menghemat nih dengan kita beli 2 gratis 1 misalnya kan, bisa menghemat untuk bulan-bulan selanjutnya. Itu menurut Lia tuh gimana sih gitu kan. Nambahin itu aja sih. Oke. Makasih. Makasih Mbak Hani. Mungkin untuk yang emergency fund aku nanti coba kulik lebih dalam lagi ya, karena memang itu cobaan untuk kita sih kayaknya ya, yang diskon-diskon. Padahal sebenarnya ya, diskon-diskon sebenarnya mereka tuh itu tuh biar sebenarnya mereka tuh udah ada harga pokoknya. Jadi mereka tuh kayak gitu. Jadi bikin kita tuh tergoda. Makanya jangan lihat diskon-diskon, nggak boleh. Kalau lihat diskon langsung gini. Apa itu diskon? Gitu ya. Oke deh, nanti aku catat. Kalau enggak 12 juga boleh loh. 12. Tolong banget itu di uninstall dulu ya Shopee-nya. Mohon banget di uninstall dulu, nanti baru install lagi. Udah check out. Siapa tuh yang udah check out? Bandel. Oke, nanti aku notes ya Mbak Danti sama Mbak Hani tentang emergency fund. Ya. Kasih dia. Oke. Ada lagi? Ada lagi guys yang tanya? Kayaknya cukup ya.
Cukup nggak sih? Ada sih, gimana dong? Apa? Boleh sharing Nah, apa Mbak Danti? Asuransi itu termasuk pengelolaan keuangan nggak ya? Maksudnya itu termasuk apakah instrumen finansial juga atau Dia terus itu investasi apakah jatuhnya. direkomendasikan atau tidak? Karena banyak dari rekan-rekan di lingkungan aku tuh tidak merekomendasikan asuransi gitu, apalagi dengan beberapa kasus tahun ke belakang di mana banyak perusahaan asuransi itu yang ternyata banyak korupsinya, terus juga mau ngeklaim juga sulit gitu-gitu. Oke. Asuransi. Boleh, Mbak Hani, silakan. Tambahan dikit, kalau misalnya kita misalnya mendapatkan asuransi dari kantor, tapi memang untuk gitu kan. Terus perlu nggak sih kita punya asuransi lagi di luar asuransi kantor? I mean, mungkin emang kebutuhannya kan subjektif ya, tapi misalkan untuk ya apakah misalkan kayak asuransi jiwa atau asuransi macam apa sih kalau memang kita perlu punya lagi sendiri pribadi gitu personal di luar asuransi perusahaan kayak gitu. Mungkin asuransi pendidikan kalau udah yang nikah ya Hani ya. Iya, mungkin contohnya kayak gitu yang di luar yang udah kita dapat dari kantor. Sedangkan kalau di kantor kan biasanya untuk yang rawat jalan, rawat inap, dokter gigi, kacamata, segala macam kayak gitu. Nah, di luar itu sebetulnya secara teori kita butuh nggak, kita perlu nggak kayak gitu kan. Balik lagi karena goalnya kan untuk mencapai keuangan yang terjamin di masa depan. Nah, itu kita perlu nggak kayak gitu sih. Makasih Mbak Hani udah nambahin juga. Sama-sama Mbak Hani ya. Iya. Oke, ini aku boleh notes ya yang tentang asuransi sama emergency fund. Jadi ini buat catatan aku juga karena memang kayaknya ini harus aku coba baca lebih dalam lagi tentang emergency fund sama asuransi gitu. Jadi besok coba aku bahas lagi sebelum materi selanjutnya ya. Oke. Aku rasa kayaknya udah cukup ya. Kalian pasti mau liburan kan weekend? Selamat weekend, terima kasih. Maaf banget pagi-pagi udah disuruh nge-zoom. Mau foto lagi nggak? Boleh. Gitu ya, mulai. Boleh. Kayaknya aku lebih cerah makanya. Oke. Nanti di Padang jam berapa sih? Apa? Di Padang jam berapa? Jam makan pagi. Masih ya? Yuk, kalau di foto ya. Oke. 1, 2, 3. Yeay. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai bertemu di pertemuan besok ya. Terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.